Sedikit tentang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib namanya Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau nasabnya bersambung kepada Al-Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Talib binti Fatimah Az-Zahra bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya itu yang ke-29. Jadi beliau cucu Nabi yang ke-29. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Lahirnya, beliau dilahirkan di daerah di Tarim namanya Subair. Tarim, Hadramaut, Yaman. Pada Lailatul Itsnain, Ahad malam Senin, tanggal 5 di bulan Safar, tahun 1044 Hijriah. Ibunda beliau, kalau ayahnya tadi sudah kita ketahui, seorang yang saleh, yang bertakwa, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abi Bakar At-Tiwal bin Ahmad bin Abu Bakar At-Tawil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah ibn al-Faqih Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Saibul Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain al-Sibit bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hitung 29 ayahanda dan kakeknya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di satu desa namanya Subair di kota Tarim, Hadramaut, pada Ahad malam Senin 5 bulan Safar 1044. Ibunda beliau Salma binti Umar bin Ahmad. Ketika usia beliau 4 tahun, baru 4 tahun ya, Masya Allah, beliau terkena penyakit seperti cacar gitu, sebadan sampai ke matanya, sehingga kena sampai ke mata dan membuat mata beliau tidak bisa melihat. Umur 4 tahun udah nggak bisa lihat. Sedih ibunya, dan ibunya itu ada ta'alluq gawi, hubungan batin yang kuat dengan Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf. Ayah ibunya berharap anaknya ini untuk jadi ulama besar. Tapi ketika 4 tahun udah nggak bisa melihat, maka dia hampir putus asa. Gimana bisa jadi ulama, anak nggak bisa melihat, ya apa cara belajarnya? Berziarah kepada Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar dan mengeluh di bawah Allah Habib Abdullah ini di makam Habib Abdullah Idrus. Intinya, Habib, saya ingin anak-anak jadi ulama, tapi dia sekarang nggak bisa melihat. Umurnya baru 4 tahun. Akhirnya dapat bisyarah dari Habib Abdullah Al-Idrus bahwa putranya akan jadi orang besar. Subhanallah, beliau diberi pemahaman yang istimewa oleh Allah, hafalan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mata zahirnya tidak bisa melihat, tapi mata batinnya sangat jelas.
Sampai suatu saat ketika udah terkenal, namanya sudah ke penjuru dunia, ya. Di zaman hidupnya Habib Abdullah Haddad, rotib Habib Abdullah Haddad ini dibaca di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Masih hidupnya beliau, rotibnya udah dibaca. Artinya nama beliau sudah harum di Makkah dan di Madinah, sehingga Masjidil Haram baca rotibul Haddad, Masjid Nabawi baca rotibul Haddad. Nah, mudah-mudahan Allah kembalikan lagi insyaallah. Ada seseorang yang datang kepada Habib Abdullah Haddad, penasaran, gimana sih namanya sudah harum, subhanallah ya. Kalau kita lihat rumahnya itu di Al-Hawi, ya Allah, sangat kecil sekali. Mungkin nggak ada rumah kita yang seperti itu, kecil sekali. Ibarat berapa kali berapa itu, mungkin 6 kali 5 itu semuanya udah. Itu kamarnya, itu terima tamunya, itu 6 kali 5 paling lebar. Kita alhamdulillah udah pernah masuk ke rumah beliau, masya Allah. Nggak punya pondok, santrinya nggak banyak, 2-3 orang. Ngajarnya di mana? Di antara masjid dan rumah itu ada tangga. Ya, santrinya di bawah, beliau di atas tangga. Oh lah, ngajar. Masya Allah. Tapi karena ikhlas, hubungan batin yang kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang memviralkan namanya. Kalau sekarang kan enggak, kita buat tim supaya viral, membahas sesuatu yang bisa viral. Kalau beliau yang memviralkan Allah, disampaikan namanya ke seluruh dunia. Orang penasaran berkunjung kepada Habib Abdullah Haddad. Ketika sampai di rumahnya, disambut oleh beliau, ahlan wa sahlan. Dilihat, ini orangnya, kurus beliau itu. Sampai ketika meninggal itu dikatakan gak ada dagingnya, kulit sama tulang. Karena beliau ingin datang ke Allah dalam keadaan muftagir ilallah. Muftagir ilallah. Kurus, kecil. Dilihat, matanya nggak bisa melihat dohirnya, karangannya banyak. Ini yang ngarang semua kitab itu. Ada masa sih orang yang nggak bisa lihat ini bisa ngarang kitab sehebat itu? Apa karangannya orang lain dinisbahkan kepada beliau? Dalam hati disuguhkan kopi. Ketika orang yang hatinya itu ragu, apakah beliau ini yang ngarang semua kitab itu, mau minum kopinya, Habib Abdullah Haddad mengatakan, ya fulan, tahu jangan diminum. Kaget, kenapa Beb? Di kopi inti itu ada lalatnya, ambil dulu lalatnya. Masya Allah, ini kopi di mata saya nggak kelihatan. Habib Abdullah Haddad yang matanya nggak bisa lihat, jauh dari kopi saya bisa tahu. Halas, ini teguran amantu billah, udah berarti luar biasa. Mulai kecil ya, 4 tahun tak bisa melihat. Tetap dididik. Nggak lama ibunya, ayahnya meninggal. Nggak lama lagi 40 hari dikatakan ibunya nyusul meninggal. Dan gak lama lagi guru mulianya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas meninggal dalam waktu yang berdekatan. Rahimahullah rahmatul abrar. Agu manakib sangat hebat sekali. Beliau mulai kecil belajar, ya, belajar. Gak jadi orang besar itu kecuali gurunya orang besar dan orang tuanya kebanyakan orang saleh, walaupun bukan orang besar, tapi orang saleh itu bisa 99%. Semuanya orang besar itu ayahnya orang soleh. Gak harus terkenal, tapi soleh pasti. Tapi yang harus gurunya orang besar. Gak mungkin jadi orang besar kecuali gurunya dia orang besar. Gurunya, guru mulia beliau Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, ya, pengarang rotib Al-Attas, itu guru besarnya. Dan banyak sekali gurunya. Makam beliau sangat besar. Beliau mengatakan, aku tidak mendapatkan makam ini dengan banyak tidur dan santai, tapi bil jiddi wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Beliau katakan,
ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju ana qad amiltu laha. Tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan Nabi. Semua sunnah saya memaksa diri saya untuk mengamalkannya. Wa ahmilu nafsi ala iktifa sabilahumu hatta wasada fir rahmli. Saya paksa diri saya bawa untuk mengikuti jejak mereka para salaf saleh sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saya mati. Nah, ini sungguh-sungguh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hampir dikatakan semua sunnah sudah beliau amalkan kecuali satu. Nabi pernah rambutnya itu menempuk panjang sampai ke pundaknya. Panjang sampai ke pundaknya. Tapi di saat itu mungkin dia takut. Ini menjadi syiar orang-orang yang nggak baik, rambutnya gondrong gitu. Sehingga subhanallah karena niat dan etikad beliau ingin persis sama Nabi, di akhir umur beliau tak sakit lama sehingga nggak bisa potong rambut dan rambutnya panjang sampai menempuk pundaknya. Sudah sempurna semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan. Allah. Habib Ali Habsyi sampai mengatakan gharrat ainun Nabi. Habib Abdullah Haddad ini menjadi buah mata Nabi Muhammad. Nabi bangga dengan beliau. Habib Ali bin Abdullah Al-Adrus beliau mengatakan Abdullah Haddad Sultan Al-Ba'alawi. Habib Abdullah Haddad rajanya Al-Ba'alawi di zamannya. Dikatakan semua aulia ulama setelah Habib Abdullah Haddad mengambil manfaat dan berkah dari Habib Abdullah Haddad. Sungguh-sungguh beliau tidak ada, beliau mengatakan mamin salihin aw salihah, tidak ada orang saleh laki maupun perempuan kecuali saya datangi dia, saya minta doa dan berkahnya. Jadi Habib Abdullah Haddad nggak keluar dari tanah, nggak turun dari langit. Produk yang istimewa, hasil dari kerja keras orang tuanya, gurunya, dirinya. Tidak ada orang soleh satupun, laki maupun perempuan, kecuali aku datangi dan aku minta doa beliau, aku minta berkah beliau. Jadi orang besar. Jadi orang besar. Pelajaran ya. Dimanapun orang soleh, datangi dan minta doa barakah. Datangi dan minta doa barakah. Guru-guru beliau sangat istimewa. Ibadah beliau waktu kecil setelah belajar mampir di Masjid Ba'alawi, Masjidul Qom di Tarim sana, sholat 200 rakaat baru pulang. Habis mampir di Masjid Ba'alawi sholat 200 bukan 2 rakaat, 200 rakaat baru pulang ke rumahnya. Tiap hari gitu. Habis belajar mampir di Masjid Ba'alawi, sholat 200 rakaat, baru pulang. Ilmu, amal, Masya Allah. Beliau punya masjid, kemudian beberapa tahun beliau pindah ke Al-Hawi. Di situ beliau mulai membangun masjid dan ada rumah di sampingnya. Masjid beliau ada beberapa masjid beliau bangun, tapi yang terkenal di masjid di Hawi, di ujung kota Tarim. Kalau kita mau pergi ke Inat itu, di ujung sana ada Masjid Al-Hawi. Masjidul Fatah, namanya Masjidul Fatah. Beliau pernah sholat di masjidnya itu, ada dinding. Di depannya itu ada dinding syahis gitu. Pernah suatu saat datang hal beliau takbir, Allahu Akbar. Dinding di depannya itu langsung pecah. Karena takbirnya Habib Abdullah Al-Haddad, takbir yang betul-betul keagungan Allah di hatinya. Beliau tidak terkenal karomahnya ya, tapi beliau itu sangat terkenal takutnya sama Allah, mentauladai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat gosidahnya, kitabnya udah amal saleh, ibadah, taat, takut sama Allah. Masya Allah. Beliau termasuk santri besarnya Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Habib Umar bin Ahmad Al-Attas santrinya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim santrinya, putranya dan santrinya
ayahnya Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim. Jadi Al-Haddad sama Syekh Abu Bakar bin Salim nyambung Habib. Alhamdulillah. Beliau dikatakan oleh aulia, banyak aulia itu sirnya itu di kitabnya. Yang nampak itu kitabnya yang manfaat. Seperti Imam Ghazali, itu kitabnya yang tersebar. Ada yang sirnya itu di anaknya. Banyak aulia kitabnya nggak terlihat, tapi keturunannya, anaknya jadi orang-orang besar. Ada yang aulia itu di santrinya. Santrinya orang-orang hebat, kitabnya nggak terlihat, anaknya kurang terkenal, tapi santrinya orang-orang hebat. Ada yang di gosidahnya. Tapi Habib Abdullah Haddad ini lengkap. Kitabnya tersebar, berapa banyak kitabnya, Nasaih Diniyah, Risalatul Ma'awana, kemudian Adab Sulukul Murid, Kitab Al-Hikam yang kita pelajari, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau. Risalah Mudzakarah, dan ada Qasidah Abiyat Habib Abdullah Haddad, ada Dewan Habib Abdullah Haddad, Irsyad juga, Tasbitul Fuad Habib Abdullah Haddad, kalamnya beliau. Itu kitabnya terkenal sampai diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan bahasa Inggris, Nasaih Diniyah ini. Dan pernah salah satu dari orang Amerika pidato di Darul Mustafa, ada orang di penjara di Amerika masuk Islam gara-gara baca kitabnya Habib Abdullah Haddad. Masya Allah. Orang Amerika masuk Islam di penjara karena dia dapat kitab Habib Abdullah Haddad, dia baca dan dia masuk Islam. Kitabnya, sir di kitabnya, luar biasa kitabnya, barokah. Di anaknya yang paling terkenal lah Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad yang makamnya di sebelah beliau. Di santrinya luar biasa, Al-Habib Zain Al-Habshi, Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri, Alamat Dunya Abdul Rahman Al-Habib Abdul Rahman Bil-Fiqih. Santrinya orang-orang hebat ya. Lengkap beliau. Gosidahnya Masya Allah banyak sekali gosidah. Alhamdulillah setiap Ramadan kita baca gosidah, dan kebanyakan gosidahnya Habib Abdullah Haddad. Alaika bitaqwallah ilzam baba rabbik. Dan yang kemarin yang terakhir ini kita baca taballa bil galili minal galili. Luar biasa. Sir di anaknya, sir di santrinya, sir di kitabnya, sir di gosidahnya, lengkap ya. Subhanallah. Dan banyak orang itu dikatakan lahik dan sabik dan mahik, na'udzubillah. Ada aulia itu lahik, nyusul datuk-datuknya yang mulia. Ada aulia itu bisa melewati datuk-datuknya, dia bisa lebih hebat dari mereka. Ada orang itu na'udzubillah la mahik, yani menyimpang dari datuknya, dan itu orang yang jelek, yang celaka, na'udzubillah. Al-Habib Abdullah Haddad ini termasuk yang sabik, mendahului. Banyak datuk-datuknya yang beliau salib makamnya tadi, itu luar biasa. Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'anallah ya, alim, abid, khalis, mutawadhi. Kisah sedikit tentang beliau. Pernah ada orang, beliau terkenal Haddad, sampai namanya itu kalah dengan julukannya Haddad. Mau kemana ke Haddad? Ada orang tua di Tarim nyuruh anaknya bawa seperti panci gitu, bocor. Manggil anaknya, ya waladi, ini bawa ke tukang Haddad. Haddad itu tukang besi, Haddad itu besi, Haddad ya tukang besi. Bawa ke Haddad, ke tukang besi. Iya bah, karena di Tarim terkenal nama Habib Abdullah Haddad ini, sampai anak-anak kecil tahu semua. Dipikir sama anak ini, panci ini disuruh bawa ke Habib Abdullah Haddad. Dibawalah ke Al-Hawi, agak jauh dari rumahnya. Ditotok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah nyuruh bawa ini untuk dibetulin. Habib Abdullah Haddad tahu, oh ini anak salah. Ya akhir, marhaba. Besok seperti jam sekarang ente kembali.
Oh ya, udah. Habib Abdul Haddad manggil santrinya, ini bawa ke tukang patri, ini patri, kasih ongkosnya. Si anak karena Lahawi jauh dari rumahnya, bapaknya pikir ini pasar dekat, tukang patri dekat, kok tidak ada datang. Oh ini pasti main. Datang dimarahi. Kemana nanti? Kok lama? Jauh Pak. Jauh mana? Pasar dekat, tukang patri dekat. Berapa menit nanti nyampe? Siapa bilang? Jauh di Al-Hawi sana. Al-Hawi. Ada apa kamu ke Al-Hawi itu? Untuk tukang patri di pasar dekat kita ini. Saya ke Al-Hawi. Habib Abdullah Haddad itu jauh. Loh kamu ke Habib Abdullah Haddad mau apa? Loh apa? Katanya suruh ke Haddad. Kan dia. La ilaha illallah. Kamu ini, ya Allah. Malu ayahnya. Ya la ilaha illallah, kamu buat abah malu. Gimana muka saya lihat ketemu Habib Abdullah Haddad, dipikir dia tukang patri, ulama, aulia. Dibawa anaknya ini minta maaf ke Habib Abdullah Haddad. Mulai assalamualaikum dibuka sama Habib Abdullah Haddad, langsung ana minta sama ente satu, jangan ente marah ya nanti. Subhanallah, ini ana ente nggak tahu. Jangan nanti marahi, minta tolong, amanat, jangan nanti marahi. Kalau siap Habib, minta maaf, lah nggak ada apa-apa. Fadhal. Insyaallah. Ada alim, akhlak. Kalau kita gimana kira-kira? Ada bapak ini betulin, inti pikiran, nah ini tukang patri. Udah disiram untung. Akhlak ya, luar biasa. Masih banyak lagi akhlak beliau, ketakwaan beliau, masya Allah. Pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna, masya Allah. Radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau meninggal pada Lailatul Thulatha, Senin malam Selasa, tanggal 7 Dzulqa'dah ya, 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah. Sekitar kalau sekarang 1443, berarti 311 tahun yang lalu beliau udah meninggal, tapi namanya masih harum kita dengar malam ini. Inilah orang yang hidup ya. Hidup, mereka meninggal jasadnya tapi namanya tetap hidup, manfaatnya tetap hidup, tetap memberi manfaat kepada kita. Yang terkenal rotibnya Habib Abdullah Haddad, alhamdulillah di Ahbabul Mustafa kita baca setiap acara, dan di Pondok Pesantren Nurul Iman, dan banyak pondok pesantren yang membaca istiqamah rotib Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Wiridul Latif. Habib Abdullah Haddad pagi hari Wiridul Latif, malam hari Rotibul Haddad, siang hari Hizbun Nasr, itu punya Habib Abdullah Haddad juga. Nanti pagi Rotibul Latif, siang Hizb Nasr, malam Rotibul Haddad. Nafa'an Allah bihim. Dan hampir semua habaib, hampir banyak dari kalangan aulia, terutama yang nyambung ke Tarim, santrinya Tarim atau santri dari santri Tarim, membaca Rotib Haddad. Kita ke Afrika, Rotib Haddad dibaca di Afrika. Kita Singapura, ada Maktabah Haddad di Singapura. Kita ke Amerika, kita ke Inggris, hampir seluruh dunia ini yang ada muslimin di situ, insya Allah dibaca di situ Rotib Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Siapa yang menyebarkan? Nggak ada propaganda, tapi inilah keikhlasan ya, Allah yang menyebarkan semua. Untuk Rotib Haddad, beliau menjamin, jaminan dari Habib Abdullah Haddad sendiri, siapa yang istiqomah membaca rotibku tidak akan mati kecuali husnul khotimah. Masya Allah. Dan jika rotibku dibaca di satu daerah, bisa menjadi tameng dari segala bala dan musibah. Nah, itu Indonesia ini perlu banyak baca rotib karena banyak musibah. Meninggal 1132 Hijriah. Umur beliau dikatakan mendekati tis'in, hampir 90 tahun ya. Hampir 90 tahun. Dikubur di makbarah yang terkenal
di jantung kota Tarim, Maqbarah Zambal, di agak ujung ya. Di Zambal itu ada Maqbarah yang sangat dikeramatkan, ada Al-Faqihil Muqaddam dan sofnya beberapa awliya besar di sana, Alwi Ghuyur, ada Habib Abdurrahman Segaf, Habib Ali Khalid Gassam, Umar Muhdar dan seluruhnya. Kemudian ada gumbah agak terpisah sedikit, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar dan istrinya dan beberapa putranya, dan setelahnya ada makam Habib Abdullah Haddad. Setiap ziarah para habaib kita Jumat itu kita ziarah sama guru-guru mulia, Habib Ali Masyhur, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Hasan Asy-Syatiri, Habib Umar. Setiap ziarah ketika sampai ke Habib Abdullah Haddad berhenti baca Yasin dan ceramah agama di sana. Nanti ceramahnya di Habib Abdullah Haddad. Karena beliau dari Sadah Al-Balawi yang terkenal semangat dakwahnya luar biasa ya. Sampai senangnya beliau dengan dakwah dan orang yang dakwah, beliau mengatakan man gumna ma'uh, siapa yang mau dakwah saya di belakangnya, Masya Allah, saya akan membantunya. Sehingga subhanallah mujarrab, jika seorang da'i yang betul-betul ziarah ke makam Habib Abdullah Haddad, ya Allah terasa nikmat lain daripada kubur yang lain. Ya, karena beliau cinta dengan dakwah, maka ketika orang yang da'i ziarah, Allah nikmat karena beliau sangat nyambung sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita, bisa semakin nyambung dengan beliau, mendapat berkah beliau. Alhamdulillah di setiap sore kita baca hikam Habib Abdullah Haddad ya. Sekarang udah hampir hampir 100 mungkin. Alhamdulillah, dan kita baca juga kitab-kitabnya beliau di pondok ini, Nasihat Diniyah, Risalatul Muawana, Adab Suluk Murid, kita baca setiap malam Jumat. Mudah-mudahan manfaat insyaallah, barakah insyaallah, nikmat dari Allah ketika kita punya nasab ilmu, nasab akidah kepada orang hebat seperti beliau Habib Abdullah Haddad. Mudah-mudahan Allah perkuat masuk rombongan Habib Abdullah Haddad di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin.